Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man iktafa ala atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa sallama tasliman katsira. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir surat Al-A'raf, dan ini adalah terakhir di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laylah. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Di ayat 142 Allah memulai dengan wa wa'adna. Dan kami telah menjanjikan. Janji ini kepada siapa? Kepada Musa alaihissalam. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami, kata Allah, menjanjikan kepada Musa untuk penyempurnaan Taurat. Ya. Untuk penyempurnaan Taurat, atau memberikan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat selama 30 malam. Jadi prosesnya 30 malam. Lailatan. Kemudian kata Allah wa atmamnaha, kemudian kami sempurnakan. Jadi 30 ditambah 10 hari menjadi arba'ina lailatan. Proses. Jadi proses Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam membutuhkan waktu 40 hari. Begitu. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu melalui 2 proses. Proses yang pertama dari Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz kepada menuju ke Sama'id Dunya, langit dunia. Ini dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya ini jumlatan wahidatan. Jumlatan wahidatan, sekali. Gitu nggih? Ini. Dan disinilah yang kemudian Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kemudian
baru kepada Rasulullah SAW nuzuluhu ila Rasulillah, proses turunnya Al-Quran kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama 23 tahun. Artinya menyesuaikan dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa gitu. Karenanya kita akan jumpai hasilnya akan beda ya, antara yang terjadi pada umat Nabiullah Musa alaihissalam dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi yang disinilah yang kemudian diistilahkan dengan munajjaman. Munajjaman. Jadi secara bertahap. Secara bertahap turunnya. Berbeda dengan apa yang Allah janjikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam berupa Taurat. Itu Allah menjanjikan awalnya 30 hari, tapi kemudian Allah sempurnakan dengan 10 bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Begitu. Masa proses Musa alaihissalam untuk mendapatkan wahyu itu, Musa berpesan, wa qala Musa li akhihi, Musa kemudian berpesan kepada saudaranya yaitu Nabiullah Harun. Jadi Nabiullah Harun itu adalah li Musa, saudara Musa. Jadi saudara Musa alaihissalam. Dan Musa alaihissalam menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan Harun. Kata Musa alaihissalam, Haruna akhi ya, usdud bi azri. Harun itu saudaraku dan bantulah untuk memperkuat. Makanya ketika seruan dakwah itu terjadi atau kemudian diperintahkan kepada Musa alaihissalam, maka Musa ini bersama Harun menyampaikan kepada Fir'aun yang Allah menyatakan ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua. Musa alaihissalam di antara penjelasan yang tersampaikan itu memiliki kekurangan dari sisi kemampuan bicara. Sedang Harun alaihissalam itu memiliki kelebihan itu. Makanya kemudian keduanya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kemudian Allah perintahkan faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Begitu kata Allah. Jadi pergilah wahai Musa dan Harun, temui Fir'aun, tapi ingat Fir'aun itu taghut. Fir'aun itu orang yang melampaui batas. Ini sudah dikasih tahu sejak awal bahwa Fir'aun itu taghut, mujawazatul had. Nah, taghut itu kan inginnya ditaati, gitu, tanpa batas. Nah, kita pun bisa jadi taghut. Gitu, kita bisa jadi taghut. Kapan? Ketika kita kullu ma'ubidah, semua yang diibadai diikuti, gitu kan? Kemudian tanpa, dan wa huwa radin bihi, dan ridho dengan itu, maka itu masuk kategori taghut.
Ini kita. Nah, makanya kemudian Islam memberikan batasan ketaatan manusia kepada pemimpin, ya, kepada al-imam itu mu'allaqun. Jadi ada batasnya. Kapan? Selama tidak, karena Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiyati al-khaliq, fi maksiatil khaliq, maksiyah. Jadi tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang di situ ada unsur maksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di situ ada unsur maksiat, maka tidak ada ketaatan, termasuk kepada orang tua. Mengikuti aturan pemerintah secara hukum itu bukan hukum Islam, bagaimana? Ya. Nah, di situ kira-kira hukumnya bertentangan dengan syariat Islam atau enggak? Kan ngoten. Produk manusia misalnya. Oh, nggih. Seperti contoh lalu lintas. Gitu. Undang-undang lalu lintas. Ini kan produk manusia. Nah, undang-undang lalu lintas produk manusia, tetapi di situ untuk kemaslahatan manusia. Apa itu? Kalau lampu merah ya berhenti, lampu kuning hati-hati, hijau jalan. Lah kalau kemudian kita alasan, wah ini bukan hukum Allah, merah, hijau, kuning tabrak, ya kecelakaan, gitu. Nah, jadi dalam konteks di situ ada masalih manusia, kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan syariat Allah, itu tidak, ya harus ditaati. Kalau tilang menilang gitu. Ya kan di situ ada aturan. Ya detail, kalau kita bawa detail ya. Nah, ini kan. Seperti contoh gini aja wis, saya contoh sederhana. Pak Rio nggih. Pak Rio itu punya lahan pertanian. Nggih. Punya lahan pertanian umpamanya ada 1 hektar. Ini tidak ditanami. Karena tidak nutut tenaganya. Gitu, jenengan tidak nutut, dibiarkan tidak ditanami sampai lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun. Alias tanah ini menjadi tanah mati. Nggih. Kenapa tanah mati? Tidak produktif, yang kembali kepada kemaslahatan manusia. Gitu kan. Kemudian Pak Nurul, dan karena ini sudah lebih dari 4 tahun tidak pernah terus dicangkuli, ditanami ketela pohon, gitu kan, ketela pohon. Itu kalau dalam syariat Islam Pak Nur ahaq bihi, lebih berhak, karena menghidupkan lahan yang tidak produktif tadi, itu lebih berhak. Walaupun bukan pemiliknya. Iya, itu secara begitu dalam aturannya syariah gitu. Kalau kita mengabaikan, nah, makanya karena itu tidak boleh lahan atau yang kita miliki kemudian tidak termanfaatkan, dibiarkan, harus produktif begitu. Nah itu contoh. Lah terus kalau dijadikan lapangan sepak bola, lah lapangan sepak bola itu produktif juga, disewakan gitu. Itu bisa menjadi hak milik apa hanya sekedar untuk memanfaatkan lahan? Ya, pada akhirnya nanti bisa menjadi hak milik kalau terus dibiarkan. Tapi hitam di atas putih kan. Nah, itu makanya di sini kan aturan manusia ada SHM. Ya. Gitu. SHM. Jadi jenengan punya dan itu bersertifikat hak milik. Tetapi bertahun-tahun dibiarkan, maka dia yang menghidupkan kembali itu lebih berhak, karena tidak membiarkan lahan yang Allah anugerahkan
tetapi justru dihidupkan, ditanami. Berarti kasus pulau sengketa negara juga bisa itu Ustaz kalau meluas ya? Iya. Nah, cuman kan kita panjang, Pak. Nggih. Ya, meluas lah perjalanan. Nggih, betul. Nggih. Betul. Makanya di situ yang perlu diperhatikan. Makanya coba jenengan orang tua kita dulu, gitu. Orang tua kita, mbah-mbah kita dulu. Itu istilahnya kan yang babat alas. Nggih kan? Kan dulu pokoknya sini sampai sana. Karena dia yang membabat dulu sehingga kemudian ditanami. Pertama setelah dibabat tanami kelapa. Gitu. Dah, kelapa. Diproduktifkan kelapa. Kelapa sudah mulai tinggi, berarti semak belukarnya sudah mulai baru biasanya itu di sela-sela pohon kelapa kalau mau musim hujan dicangkul, kemudian pas hujan ditanami cabai. Itu kalau orang tua kita itu dulu. Terus itu karena memang terus untuk menghidupkan lahan yang Allah anugerahkan. Itu contoh. Cuman ini apakah kemudian bisa dianalogkan ketika ketidakbayar pajak sepeda motor 2 tahun kemudian itu ya tidak perlu ini. Apa bisa dianalogkan kan gitu, dikiaskan gitu. Makanya kan sebenarnya sudah mulai upaya bikin SIM 1 kali seumur hidup, pajak juga begitu. Ya makanya memang harus ada alternatif, Pak. Kalau sistem Islam kan jelas, sumber ekonomi diantaranya adalah wakaf. Itu diantaranya zakat, infak, sedekah, kemudian hibah, gitu. Itu kemudian ada wakaf, ini sumber gitu dalam sistem Islam itu. Dan tidak pernah ceritanya, coba jenengan cermati di masa Umar bin Abdul Aziz, hanya 2 tahun loh menjabat, di beberapa bulan itu wilayah Syam itu meliputi Syria, Palestina, Yordania, Lebanon, gitu. Kemudian wilayah Jazirah Arab, Saudi, Mekah dan sekitarnya, itu wilayah kekuasaan kaum muslimin, bahkan sampai perbatasan Afrika. Ya, di Afrika itu sudah. Kemudian masuk wilayah Spanyol, perbatasan. Gitu kan? Itu sampai tidak ada yang berhak menerima zakat. Kenapa? Iya, karena dikelola oleh orang baik yang khalifahnya itu kan ahli ilmu, Pak. Umar bin Abdul Aziz itu salah satu ahli ilmu hadis. Makanya di era beliau pencatatan ilmu hadis itu terjadi, termasuk di kemudian muncul Sahih Bukhari. Nggih. Jadi di masa kekhalifahan ini kemudian proses pembukuan tadwinul hadis itu ini. Kemudian terus berkembang di era Daulah Abbasiyah. Kemudian gerakan penterjemahan sampai kemudian ilmu-ilmu kedokteran dan lainnya. Ilmu kedokteran itu kan ada, kalau jenengan cermati, ada kedokteran Mesir, kedokteran India, kedokteran Cina, kemudian kedokteran Yunani. Itu ilmu yang ada waktu itu. Nah, ilmu-ilmu kedokteran di masa itu berkaitan dengan dunia sihir. Jadi ilmu-ilmu kedokteran itu masih identik dengan ya perbuatan sihir gitu. Ketika di era Daulah Abbasiyah, yang ilmu ini kemudian didalami oleh umat Islam dan dijauhkan dari konsep sihir, begitu, dijauhkan, begitu. Sehingga di sini mulai terjadi kemajuan di bidang kedokteran, sampai yang menemukan alat bedah, gitu. Kemudian untuk mengetahui janin, tugas-tugas tentang organ tubuh, fungsi dan organ tubuh, itu semua penemunya adalah umat Islam. Ada Ibnu Nafis, ada Ibnul Kahal,
gitu kan? Gitu ada kalau kemudian termasuk di dalamnya subhanallah, Bahtaisyub Ibu Sina juga punya kitab namanya At-Tib Al-Qanun Fit-Tib gitu ya. Al-Qanun Fit-Tib karya Ibnu Taimiyah itu sampai digunakan di abad 18 Masehi. Gitu ya. Diterjemahkan dalam bahasa asing, dalam bahasa Perancis, bahasa, dan kemudian menjadi rujukan di Eropa. Nah, tapi di awal-awal itu konsepnya bercampur dengan dunia klinik. Makanya kan ada pengobatan, ya kan? Anu fulan jalan, gitu kan? Itu kan ada demo-demonya itu kan, ya kan? Itu ada unsur itu masih ya. Nah, Islam membebaskan dari itu semua. Kembali. Jadi sampai mana tadi? Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun, ya kan, untuk kemudian menemui Fir'aun, dan kemudian perintah Allah, faqulalahu, sampaikan wahai Harun dan Musa kepada Fir'aun tauhid itu qaulan layyinan, dengan bahasa yang lembut. Jadi ada kalanya memang dakwah dengan bahasa yang lembut, tapi ada kalanya memang harus tegas gitu. Kemudian apa? Kenapa harus itu? La'allahu yatadzakkar. Mudah-mudahan dia ingat, au yakhsha, atau takut pada Allah, begitu. Musa alaihissalam ketika proses ini menyatakan kepada Harun, ukhlufni fi qaumi. Kamu menjadi penggantiku di kaumku. Jadi disuruh gantikan. Jadi ini naib. Naib Musa, gitu, pengganti. Makanya kalau ada naib khotib, ya, gitu. Naib wali, gitu. Itu berasal dari sini. Sejarahnya. Dalam, iya, naib itu pengganti sementara. Naibul wa'il. Gitu. Kemudian dipesankan oleh Musa, wa aslih. Jadi terus lakukan perbaikan kepada kaumku. Tapi ingat, wala tattabi sabilal mufsidin, jangan kau ikuti jalannya orang-orang yang melakukan kerusakan. Lah melakukan kerusakan itu macam-macam, Pak. Jadi al-fasad kalau di dalam penjelasan di surat Ali Imran itu atau surat Al-Maidah, fasad itu salah satunya ini Pak, apa namanya, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah. Nah, ini yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, yas'auna fil ardi fasada, kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Apa hukumannya? Ini contoh, Pak. Di Bromo ditemukan ya tanaman ganja. Nggih. Itu Bromo, Pak. Nggak boleh ngetrend dan lainnya. Ini kalau dalam Islam masuk kategori yas'auna fil ardi fasada, membuat kerusakan di muka bumi, karena digunakan untuk bahan narkoba. Ya, ini digunakan. Lah, kalau dalam Islam apa hukumannya? Ayyuqattalu, dibunuh. Jadi nggak ruwet-ruwet Islam itu, gitu. Ayyuqattalu au yusallabu, disalib. Jadi habis dibunuh disalib di pinggir jalan, gitu ya. Dalam, iya, dipajang di jalan, semua orang lewat. Ini namanya penanam ganja,
pengedar narkotika, ngoten. Itu yang bikin rusak. Ngoten. Au tuqatta'a aydihim, atau dipotong al-aidi tangan, kemudian dan kaki secara silang. Jadi kalau tangan kanan yang dipotong maka kaki kiri, kalau tangan kiri yang dipotong kaki kanan. Sudah ketahuan, selesai. Lah kalau dipotong terus kehidupannya dari mana Ustaz? Nah, disinilah fungsi Baitul Mal. Ya, dibantu dari Baitul Mal. Karena sudah tidak bisa berkarya. Tapi selesai. Gitu. Karena kalau sudah begitu orang kemana saja dia lewat, gitu kan? Nah, baik mantan, gitu kan? Lah, efek jerah. Cuman kan kemudian orang yang ahli psikologi itu mengatakan, oh ini hukuman, ini berarti tidak humanis, gitu kan? Karena diperlakukan seperti itu. Tidak manusiawi. Yang manusiawi dimasukkan di penjara. Di penjara belajar sama tokohnya. Akhirnya keluar dari penjara menjadi lebih ahli. Iya. Gitu. Jadi dalam Islam itu selesai. Gitu. Tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfauna minal ard, atau diasingkan, diletakkan di pulau yang di situ sekitarnya banyak buaya. Selesai. Kan berarti harus pakai pesawat, kan gitu. Pesawat lewat situ tembak, selesai. Iya. Yunfauna fil ard, diletakkan kan seperti daerah Baluran itu, situ Bondo, ya Baluran kan, itu kan masih ada hewan buasnya, ya taman, diletakkan aja di situ, gitu kan, jadi sahabatnya hewan, iya, dan selesai, kan gitu, begitu, jadi selesai, itu dalam Islam. Karena itu Allah mengingatkan kepada Nabiullah Musa, mengingatkan kepada Harun, wala tattabi sabilal mufsidin, jangan diikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Ketika Musa kemudian menjalankan bertemu dengan Allah ini sesuai dengan yang disepakati miqat. Makanya kalau haji itu ada miqat, gitu. Ada miqat makani, ada miqat zamani. Miqat makani itu tempat seperti Dzulhulaifah dan lainnya. Kalau zamani itu waktu. Lah ini dua-duanya. Di mana Nabiullah Musa bertemu dengan di Wadil Muqaddas Tuwa. Jadi lembah yang disucikan. Kapan masanya? Miqat zamaninya arba'ina lailatan, 40. Wa kallamahu rabbuhu. Nabi Musa langsung berdialog dengan Allah. Itu hebatnya Musa. Ketika dialog dengan Allah, Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku supaya saya bisa melihat engkau. Wujudnya gitu. Iya, itu Nabi Musa minta. Gitu. Qala, jadi Allah kemudian mengatakan, lantaroni, wahai Musa, kamu tidak akan mampu melihatku. Begitu. Ya. Kapan ini? Berarti di dunia. Di dunia tidak bisa melihat Allah. Siapapun. Karena itu kata Allah, walakin zur ilal jabal. Cobalah lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau mampu tetap
bertahan, mampu, fasawfa tarini, kamu akan bisa melihatku. Ketika itu Allah mengatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Terus Allah menampakkan dirinya ke gunung. Jadi Allah menampakkan dirinya ke gunung, ja'alahu dakka. Kemudian terjadi goncangan yang begitu hebat. Ya, Allah ngetes Musa. Allah tampakkan ke gunung karena Musa ingin ketemu melihat Allah gitu. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa langsung pingsan. Baru Allah menampakkan ke gunung gitu. Gunung apa itu? Wah itu yang tidak di. Mungkin Gunung Sion barangkali. Yeah. Nah, jadi tidak bisa. Falamma afaqa, ini Musa alaihissalam. Ketika kemudian dia siuman dan kemudian sadar, qala, dia langsung memuji Allah, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Iya kan? Kemudian tubtu ilaika, saya terus bertaubat. Itu para nabi. Ketika kemudian dia melakukan sebuah usul yang kurang tepat, kemudian mengetahui, maka dia langsung taubat seperti Adam alaihissalam. Gitu. Adam alaihissalam kan tidak boleh mendekat kepada pohon syajaratul khuld. Tidak boleh. Gitu kan? Tapi justru dekat, bahkan nyicipi. Gitu. Falamma dzaqa syajarah, merasakan mencicipi itu, badat lahuma sau'atuhuma, terbuka auratnya. Ya kan? Terbuka. Lah ketika terbuka baru kemudian Rabbana zalamna anfusana. Jadi para nabi itu begitu, Pak. Mengetahui kesalahan sudah langsung tobat. Kita mboten. Kita itu tahu tobat Lombok. Ya. Kalau sudah pedes itu. Seperti Pak Joko ini. Itu kalau ke Jember cari kutuk pedes. Iya. Padahal pedes, Pak. Waktu makan tuh pedes. Setelah itu ternyata baleni lagi. Itu. Itu. Datang lagi, bahkan dari alamat sendiri. Iya, waktu melahirkan yang pertama. Tutu ilaika. Bapak Ibu sekalian, ini yang membedakan nanti antara aliran Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Ya. Berangkat dari ayat ini saya ingin sedikit memberikan penjelasan antara konsep Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang berkeyakinan agama tetapi didukung dengan pengetahuan tentang filsafat, itu kemudian menyatakan bahwa tidak akan ada ru'yatillah. Jadi orang mukmin nanti tidak akan bisa melihat Allah. Apa dasarnya? Pakai ini. Jadi qala lan tarani. Lan itu dalam bait syair diantaranya mengatakan bahwa lan itu mempunyai fungsi litakbid, untuk selamanya. Berarti kamu selamanya tidak akan bisa melihatku. Berarti baik di dunia ataupun di akhirat. Itu keyakinan Mu'tazilah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa ru'yatullah, melihat Allah, itu akan dirasakan oleh orang mukmin
yang mereka berarti di ahlul jannah. Penduduk surga nanti akan melihat Allah. Kapan? Ketika di akhirat. Berarti di dunia, kalau di dunia tidak. Jadi kalau di dunia tidak bisa melihat Allah. Jadi kalau ada yang ngaku melihat Allah, gitu kan? Nah itu sudah tidak bisa diterima secara nas. Wong Musa aja tidak bisa kok, apalagi manusia saat ini, gitu. Adapun ahlu sunnah menyatakan para penghuni surga nanti itu mendapatkan anugerah dari Allah dengan Allah menyatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha nadhirah, ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah, pada hari itu, pada hari nanti di surga, wajah orang-orang yang beriman al-mu'minin itu nadhirah, pakai dot, ya, pakai dot. Apa mananya? Wajahnya berseri-seri. Makanya keliru nanti Pak, kalau baca nadhirah pakai dal itu artinya jarang, nggih, jarang. Tapi kalau pakai dot nadhirah itu artinya berseri-seri. Kalau pakai dha nadhirah itu artinya melihat. Itu. Makanya antara dot, dha sama dal itu berbeda. Begitu juga kalau baca nadhirah. Nadhirah itu artinya jarang. Nggih. Itu. Makanya di sini Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah, pakai dha. Kepada Rabbnya itu melihat. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa orang mukmin itu nanti akan melihat Allah. Faman hurima, maka siapa yang terhalang untuk melihat Allah, faqad hurima khairuha, berarti dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, karena itu Rasulullah kemudian sebagai dasar yang dijadikan pijakan oleh Imam Syafi'i, Rasulullah mengatakan ketika ngajak para sahabat di saat bulan purnama yang di situ tidak ada awan, Rasulullah mengatakan innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawnal qamar, seperti kalian melihat bulan purnama, lailatul badri. Jadi lailatul badri, lailatul badri itu bulan purnama. Tola'al badru, bulan purnama telah datang, muncul. Lailatul badri, pada saat malam bulan purnama, laisa dunaha sahab, tidak ada awan satupun, la tudharun, kita juga tidak terhalang, gitu kan. Jadi kita bisa melihat Allah. Dan inilah makna ziyadatun, itu yang Allah sampaikan. Jadi di situ keistimewaannya, ru'yatullah. Mu'tazilah menyatakan tidak bisa melihat Allah berdasarkan surat Al-A'raf ini yang mengisahkan tentang Musa alaihissalam, karena menggunakan huruf lan. Lan ini menurut sebagian ahli nahwu itu mempunyai makna selamanya, begitu. Padahal tidak selama lan itu mempunyai fungsi litakbid, untuk selamanya. Oh iya, kalau orang kafir jelas. Gitu. Ini masalahnya Musa seorang nabi gitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Musa alaihissalam mengatakan setelah sadar, subhanak, maha suci Allah, dan aku bertobat kepadamu, ana awwalul mu'minin, saya menjadi orang yang pertama kali beriman. Artinya di dunia tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Nggih. Cekap nggih. Jam 6. Hampir. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini
kajian kita terakhir di bulan Ramadan, gitu. Insya Allah nanti dimulai setelah hari raya, di bulan Syawal. Tanggalnya tanggal berapa? Tunggu pengumuman. Ditunggu saja. Sonjo dulu. Nah, karena kalau dalam boleh, monggo. Nggih. Nggih. Kenapa ada itikaf Pak ya? Kemudian apa standarnya itu Pak? Kemudian selanjutnya adalah untuk meraih lanjutan dan apa itikaf Pak? Nggih. Diborong pertanyaannya. Nggih. I'takafa ya'takifu i'tikafan. Akafa yakufu itu padahal asal artinya berdiam diri, Pak. Berdiam diri. Jadi i'tikaf ini asal maknanya secara bahasa berdiam diri. Ya, berdiam diri. Diam. Tapi secara istilah itu berdiam diri untuk beribadah, at-ta'abbud, di waktu tertentu, gitu kan ya, di waktu tertentu dan dengan ketentuan yang tertentu. Jadi i'tikaf itu harus ta'abbud. Makanya i'tikaf itu tidak boleh bagi yang sedang berhalangan. Haid tidak boleh, gitu. Ya. Prosesnya i'tikaf secara bahasa, secara asal, ketentuan asal itu terjadi di bulan Ramadan. Oke. Kemudian dimulai tanggal 21 Ramadan. Ba'da subuh kemarin. Hari ini sudah full. Gitu kan? Dengan niat beribadah. Nah, di sini apa aktivitasnya i'tikaf? Ini ada beberapa syarat. Aktivitasnya ya menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Salah satunya Rasulullah mengatakan man qama Ramadhana, man qama lailatal qadri. Jadi qiyam ini di sini sering dimaknakan dengan salatul lail, salat malam. Makanya kemudian di beberapa tempat itu kalau sudah memasuki 10 hari terakhir itu ada 2 sesi. Sesi pertama sholat tarawih, ya, tapi tidak witir, gitu kan. Kemudian malamnya qiyam, salat malam itu dengan witir, gitu. Kalau jenengan cermati praktek para salafus soleh termasuk di Madinah itu, ketika di awal enggak. Jadi ada yang kan di sana ada 2 model ya. Itu di malam-malam 10 hari yang terakhir ini tidak witir, malam hari mulai biasanya jam 00. Itu kemudian tarawih sampai 03. Jadi 3 jam. Itu 8 rakaat plus 3 witir. Oke. Ini 8 rakaat ini minimal 1 juz. Ngeten. Nggih. Nah, ada yang sekarang dilakukan itu 8 rakaat ini 6 juz. Itu ada. Nggih. Kemudian witirnya 3 rakaat ini 2 juz. Jadi dalam semalam 8 juz. 8 juz, Pak. 1 juz itu paling cepat 20 menit.
Tapi rata-rata 30 menit baca. Supaya merasakan bagaimana Rasulullah kemeng sholat malam. Itu sekali waktu kita perlu, Pak. Kan Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu kita perlu sekali waktu uji coba. Ya mungkin untuk sementara 1 juz dulu, nggih. Kemudian berikutnya 1 juz 2/4 gitu, nggih. Terus coba hari terakhir itu tadi, itu dicoba supaya kita merasakan bagaimana. Ya, para ulama sebaliknya membolehkan membaca begitu. Tapi kalau bisa pilih imam yang selesai 30 juznya, sehingga dia baca langsung. Karena perintah ini kan Rasulullah perintahnya kan Iqra, gitu. Pertama kali terima Iqra. Rasulullah sendiri ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, gitu. Iqra sampai 3 kali, baru kemudian Rasulullah mau. Jadi kata membaca itu termasuk menghafal, gitu loh, Pak. Menghafal. Lah kita ada penemuan learning pendidikan itu katanya jangan membebani anak dengan menghafal. Padahal ulama-ulama dulu itu semuanya mulai hafal dan cerdas-cerdas mereka. Kita yang tidak banyak menghafal itu biasanya cepat lupa. Apalagi kalau sejak kecil kata orang tua itu makan brutu. Nggih. Iya kan? Iya itu. Kata orang tua itu dulu kita setiap mereka masak, bapak ibu masak itu. Iki gak oleh le. Ndak boleh kita. Gak ilok. Kenapa ndak ilok? Lalian. Gitu. Jadi di situ. Justru sekarang memasuki sepertiga yang terakhir, rokaatnya lebih cepat. Gitu. Kenapa? Para jamaah mengalami kemajuan. Gitu. Softnya mengalami kemajuan. Yang rame justru di KDS sama GM. Gitu, full, masya Allah itu. Saya kapan hari lihat itu di arah barat, ya. Selesai dari buka bersama sekaligus tarawih di Batu, saya coba turun, ulang kan, ya. Jam 8:30 itu di pusat perbelanjaan, masya Allah full. Memakmurkan orang kafir. Memakmurkan Pak Joko juga. Jadi itu, Pak. Jadi ibadah, berdiam diri bermaksud ibadah, dan kemudian makanya dengan qiyamul Ramadan termasuk dengan tilawah Al-Quran, tilawatul Quran. Ya, menghidupkan duhanya. Ya, kita memang sekali waktu menyiapkan, Pak, mulai disiapkan, entah itu tahun depan apa itu, sehingga tidak mikir cari ma'isyah lagi gitu. Sudah disiapkan selama Ramadan 10 hari terakhir, wes tak kerja gitu. Itu. Saya pingin begitu, Pak. Tapi pendistribusian zakat itu selalu di akhir. Itu repot. Duha. Sini. Kemudian ketika sudah meniatkan iktikaf itu sesungguhnya mulai subuh sampai malam Idul Fitri, malam Id itu berakhir, tidak boleh keluar kecuali untuk hal-hal yang sifatnya hal doruri seperti ke kamar mandi, ke toilet, gitu ya. Itu pada saat kalau niat iktikaf secara istilah syar'i. Sehingga kalau tetangganya meninggal dunia tidak ikut takziah. Cuman di masyarakat kita gitu. Mbek tonggone gak gelem pingin di masjid, paling kan bahasa gitu sering kita dengar. Biar nanti kalau meninggal digelundung noai. Itu masyarakat kita itu. Padahal itu iktikaf. Jadi di situ, Pak.
Nah, selama iktikaf tidak boleh berhubungan dengan suami istri. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian tidak. Rasulullah SAW itu kalau di bulan Ramadan di masa iktikaf yang ngisiri rambutnya itu Bunda Aisyah. Karena rumah Rasul dengan masjid itu, jadi kepalanya dilonggokkan, disisiri. Begitu. Itu Rasulullah SAW. Nah, rumah kita jauh. Nah, ini di sini contoh, ini rumahnya di sini. Iktikafnya di Masjid An-Nur. Gimana ngirim kepala itu? Gitu. Aten Pak nggih? Digondol. Biar ndak repot nggih. Aten. Oh, kalau ya untuk meraih, salah satu cara untuk meraih Lailatul Qadar diantaranya iktikaf. Ya kalau ndak bisa setiap hari, dalam pengertian bahasa setiap hari, artinya ndak sampai 24 jam kali 10 hari, ya malam lah Pak. Malamnya dikurangi jatah tidur kita. Habis isya di masjid sampai menjelang sahur, pulang sahur. Begitu. Nanti habis sahur ke masjid lagi, duduk sampai matahari terbit baru pulang. Tapi ingat, iktikaf itu bukan pindah tempat tidur. Yang sering itu iktikaf semua bantal juga di bawah kasur, sampai akhirnya tidur dok. Gitu. Perbekalan menu juga disiapkan, menu malam hari pertama, snacknya maksud saya, minumannya, waduh. Bukan tidak boleh, ya boleh saja, cuman iya, tujuannya untuk ibadah. Jadi mengurangi tidur dengan aktivitas ibadah. Nggih, sampun nggih, cekap nggih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Hadirnya kita semua di tempat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima ibadah siam kita, menerima zakat, infak, sedekah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah mengijabahi seluruh untayan doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan pada kita untuk menyelesaikan beberapa hari yang tersisa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab siam, dengan sebab qiyamul Ramadan, dan dengan sebab menghidupkan malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan cara itulah Allah menganugerahkan kita istiqomah dalam kebaikan, Allah jauhkan kita dari kemaksiatan, Allah jadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihat, keluarga kita senantiasa Allah bimbing untuk berada dalam rahmat Allah, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diridhai oleh Allah, dan Allah antarkan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.